فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan melanjutkan bacaan kita dari kitab Sifatus Salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka'annaka tara'a, karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengambil alasan yang menjadi sebab penyusunan kitab ini, dan kita akan ambil pada kesempatan kali ini manhajul kitab, metode kitab ini, metode yang ditempuh oleh penulis dalam menyusun kitab ini. Qala rahimahullah, wa lamma kana mawdu'ul kitab innama huwa bayanu hadyin nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah, kana min al-badhi alla ataqayyad fihi bi madhhabin muayyanin. Tatkala bidang kitab ini atau topik kitab ini hanyalah sekedar penjelasan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat, maka di antara perkara yang tepat untuk aku tidak terikat pada penulisan kitab ini dengan madhab tertentu. Li sababil ladzi marra dzikruhu, berdasarkan sebab yang telah lalu penyebutannya. Wa innama awrada fihi ma sabata 'anil nabi anhu sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah aku menyebutkan apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah berlalu sebabnya? Karena beliau menyebutkan di antara para a'immah memasukkan dalam tata cara praktek salat Nabi sesuatu yang tidak disebutkan dalam hadis, hanya sekedar dikarenakan madhab. Dan mereka memasukkan perkara-perkara dalam perkara ibadah yang diambil dari madhab, bukan diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan metode yang saya tempuh adalah tidak terikat dengan madhab tertentu, tidak Hambali, tidak Syafi'i, tidak Maliki, tidak Hanafi. Beliau hanya sekedar terfokus dengan matan-matan hadis. Nah, kama huwa madhabul muhaddithin qadiman wa hadithan, sebagaimana inilah madhabnya ahlul hadis dari dahulu kala dan yang terbaru, yang modern. Wa qad ahsana man qala, dan sungguh telah bagus orang yang berkata ahlul hadits hum ahlun nabi wa in lam yashabu nafsahu anfasahu sahibu. Ahlul hadits mereka adalah ahlun nabi, sekalipun mereka tidak bersahabat dengan jiwa Nabi, tapi jiwa-jiwa mereka bersahabat dengan hadis-hadis Nabi. Nah, walidhalik, oleh karena itulah, fa innal kitaba sayakunu insyaallah taala jami'an bi syattat ma tafarraqa fi butuni kutubul hadis wal fiqh. Maka karena itulah sesungguhnya kitab ini akan menjadi insyaallah mencakup beraneka ragam apa-apa yang tersebar di buku-buku, perut buku-buku hadis dan buku-buku fikih. Ala ikhtilafil madzahib, berdasarkan perbedaan-perbedaan mazhab, mimma lahu ilaqatun bi mawdu'i, dari apa-apa yang masih ada kaitannya dengan topik pembahasan. Bainama la yajma'u ma fihi min al-haqqi ayyu kitabin aw madhhabin, berbeda dengan kitab lain yang tidak bisa mengumpulkan apa-apa di dalamnya berupa kebenaran dari kitab ataupun madhab tertentu. Wa sayakunu al-'amilu bihi insyaallah mimman qad hadahu Allah lima ikhtalafu fihi min al-haqqi bi'idznihi wallahu yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan orang yang mengamalkan kitab ini insyaallah tergolong dari orang-orang yang Allah telah berikan hidayah terhadap apa-apa yang diperselisihkan berupa kebenaran dengan izin Allah. Dan Allah yang memberikan petunjuk siapa yang Allah hendaki kepada jalan yang lurus.
thumma inni hini wada'tu hadzal manhaj li nafsi. Kemudian saya tatkala meletakkan metode ini untuk diri saya, wa huwa tamassuku bi sunnati sahihah, yaitu setia berpegang teguh dengan sunnah yang sahihah, wa jaraitu alaihi fi hadzal kitab wa ghairihi, dan aku berlakukan metode ini di kitab ini dan juga kitab yang lain, mimma sawfa yantashiru bainan nas insyaallah taala, dari kitab-kitab yang dalam waktu yang akan datang tersebar di tengah-tengah manusia dengan izin Allah. Dan subhanallah, sifatan billah, dia yakin kepada Allah karena ini adalah metode yang benar. Maka buku-buku Syekh Al-Albani sampai sekarang bertebaran di mana-mana, baik di waktu beliau masih hidup bahkan setelah meninggalnya. Nah, dan seseorang barakallahu fikum yang memiliki keutamaan tidak lepas dari lisannya para pendengki. Ada saja yang menjatuhkan, menjelecehkan Syekh Al-Albani, tapi hal itu tidak menghilangkan martabatnya di hati kaum muslimin. Buku beliau tetap beredar, diperjualbelikan, bahkan barakallahu fikum cetakan-cetakan yang ada, cetakan mahal. Cetakan Saudi ya rata-rata yang cetak. Dengan barakallahu fikum kualitas yang tidak main-main. Dan ini barakallahu fikum sifatun billah, karena yakinnya beliau dengan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ana lillahi baqi. Kata Syafi'i rahimahullah, sesuatu yang dibuat untuk Allah pasti akan kekal. Kuntu ala ilmin annahu sawfa la yurdi dhalika kull tawaif wal madahib, dan saya sudah paham, mengerti di atas ilmu bahwa apa yang saya tulis tersebut tidak akan membuat ridha semua kelompok dan semua madhab. Bal sawfa yuwajjihu ba'dhuhum aw katsirun minhum al-sinatut ta'ni, bahkan akan ada sebagian dari mereka atau mayoritas dari mereka akan melemparkan lidah-lidah celaan, artinya mereka akan mencerca saya. Wa aqlamul laumi ilayya, demikian juga mereka akan melepaskan pena-pena menghina kepadaku, hinaan kepadaku. Wala ba'sa min dzalika alayya, dan hal itu tidak apa-apa atas saya. Fa inni a'lamu aydan anna irda'an nasi ghayatun la tudrik, karena saya juga tahu bahwa mencari keridhaan, kesenangan orang-orang adalah suatu cita-cita yang tidak akan terwujud. Wa anna man arda an-nas bi sakhatillahi wakalahu Allah ila an-nas, dan bahwasanya siapa yang berusaha membuat senang orang-orang dengan melakukan yang dimurkai oleh Allah, maka Allah akan melepaskannya, membiarkannya kepada dirinya sendiri, akan melepaskannya, membiarkannya kepada manusia. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walillahi darru man qala walastu binajin min maqali ta'inin walau kuntu fi gharin ala jabalin wa'rin wa man alladhi yanju minan nasi saliman law ghaba anhum baina khafiyatay nasrin. Dan aku tidak akan selamat dari ucapan para pencerca, walaupun aku berada di gua di atas gunung yang tinggi. Dan siapakah kiranya yang akan selamat dari manusia, lau ghaba anhum, sekalipun dia tidak hadir dari mereka. Nah, artinya dimanapun engkau berada tidak akan mungkin selamat. Fahasbi annani mu'taqidun anna dhalika huwa at-tariqul aqwam alladhi amara Allah Ta'ala bihi al-mu'minin, dan cukup bagi saya bahwa saya meyakini hal ini merupakan jalan yang paling lurus yang Allah perintahkan dengannya kaum mukminin. Wa bayyanahu nabiyyuna Muhammad sayyidul mursalin, dan juga telah dijelaskan oleh nabi kita Muhammad sayyidul mursalin. Wa huwa alladhi salakahu salafus salih min as-sahabati wat tabi'in wa min ba'dihim wa man ba'dahum. Demikian juga ini adalah jalan yang ditempuh para salafus salih, para sahabat, tabi'in, dan siapa yang datang setelah mereka. Wa fihimul a'immatul arba'ah, dan di antara mereka para imam yang empat. Alladzina yamtanil yawma ila madahibihim jumhurul muslimin, di mana pada hari ini mayoritas kaum muslimin menisbatkan diri kepada madhab-madhab mereka. Wa kulluhum muttafaqun ala wujubi tamassuki bis sunnah, dan semua imam empat ini sepakat atas wajibnya tamassuk, berpegang teguh dengan sunnah, wa ruju' ilaiha, dan merujuk kepada sunnah. Wa tarku kulli qaulin yukhalifuha, dan mereka sepakat meninggalkan semua pendapat yang menyelisihi sunnah. Mahma kana qailu 'aliman,
seagung apapun sang pembicara. Fa inna sya'nahu sallallahu alaihi wasallam a'zam, karena keberadaan Nabi lebih agung darinya. Wa sabiluhu aqwam, dan jalan Nabi lebih lurus. Walidzalika, oleh karena itulah, fa inni iktadaitu bihudahum, maka saya menteladani petunjuk mereka. Waqtafaitu atharahum, dan saya pun meniti jejak-jejak mereka. Wattabi'tu awamirahum bitawassuq bil hadis, dan aku mengikuti perintah-perintah empat imam madhab tersebut untuk berpegang teguh dengan hadis. Wa in khalafa aqwalahum, sekalipun hal itu menyelisihi pendapat empat imam tersebut. Walaqad kana li hadhihi al-awamir akbarul athar fi nahji hadzal nahjil mustaqim. Dan sungguh perintah-perintah ini memiliki pengaruh yang besar kepadaku dalam metode yang saya tempuh pada manhaj, metode yang lurus ini. Wa iradi an taqlidil a'ma, dan berpengaruh untuk saya berpaling dari fanatik buta. Fajazahumullahu ta'ala anni khaira, maka semoga Allah membalas mereka dari aku kebaikan. Nah, kemudian barakallahu fikum, beliau akan masuk menyebutkan aqwalul a'immah, pendapat-pendapat imam empat madhab tentang perintah tamassuk walaupun menyelisihi madhab mereka. Dan insyaallah kita ambil pada pertemuan berikutnya. Makasih.